Assalamualaikum, aku Catra Ardelia. Sebelumnya aku yakin pasti kita semua udah pernah denger nih terkait dengan Presiden Perancis dan pejabat-pejabat Perancis lainnya yang dituduh separatisme terhadap agama Islam di Perancis itu sendiri. Pernyataan tentang pejabat-pejabat Perancis ini yang mengaku membela oknum yang membuat karikatur Nabi Muhammad ini dengan alasan kebebasan berekspresi. Lalu muncullah nih pertanyaan, sebenarnya kebebasan berekspresi ini ada batas atau limitnya nggak sih? Atau sebenarnya kebebasan berekspresi ini adalah suatu hal yang absolut atau tanpa batas? Nah, dalam video kali ini aku pengen membahasnya dan aku bagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu konsep toleransi, yang kedua perbedaan antara kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi, yang ketiga adalah conclusion. Toleransi ini adalah kemampuan atau kemauan seseorang untuk mentolerir sesuatu, khususnya pendapat atau perilaku yang tidak disetujui oleh seseorang tersebut. Nah, dari pengertian ini aja udah muncul paradoks-paradoks atau gray area nih terkait dengan makna toleransi ini sendiri. Anggap aja kita nggak setuju nih terkait dengan perilaku separatisme yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat Perancis dan Presiden Perancis itu sendiri. Lalu kenapa kita nggak menoleransi itu? Karena makna toleransi itu sendiri kan tadi menolerir, kemampuan menolerir untuk sesuatu yang khususnya untuk sesuatu yang tidak disetujui. Ternyata ada konsep lain yang aku temuin di ensiklopedia Stanford University. Nah, ensiklopedia ini bilang kalau seandainya ada orang atau kelompok yang dirasa mengganggu orang lain atau kelompok lain, sedangkan kelompok lain atau orang lain ini merasa biasa aja dengan alasan menoleransi nih si orang atau kelompok ini, maka itu bukan lagi disebut toleransi, tapi itu udah masuk dalam ranah ketidakpedulian dan ketidaktegasan. Nah, jadi aku nemu jurnal yang lumayan bagus nih dari Paul Sturges yang nulis. Nah, beliau bilang bahwa ternyata ada perbedaan antara kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Kebebasan berpendapat ini masuk dalam konteks hak individu, tapi ternyata kebebasan berekspresi ini kedudukannya lebih atas nih daripada kebebasan beropini atau kebebasan berpendapat, karena kebebasan berekspresi udah masuk ranah hak publik. Oke, mungkin sampai sini kita udah bisa menyimpulkan nih relasi dari toleransi dan hak individu sendiri itu gimana. Kesimpulan menurut aku nih ya, kita bisa mentolerir kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok jika seseorang atau sekelompok ini masih berusaha memenuhi hak publik itu. Nah, sampai sini kita tahu dong kenapa kita memboikot produk-produk Perancis, dan sampai sini juga kita tahu kenapa kita bisa berlaku intoleran terhadap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh Presiden Perancis dan pejabat-pejabat Perancis ini. Intoleransi dari umat muslim hampir seluruh dunia ini sebenarnya adalah bentuk realisasi dari kepedulian kita terhadap agama kita sendiri dan tindak tegas kita kepada oknum-oknum yang kita rasa mengganggu atau mendiskriminasi agama kita. Di akhir, aku pengen menegaskan lagi sama temen-temen, jangan takut untuk beropini, tapi hati-hati juga dalam berekspresi. Karena sebenarnya perbedaan opini atau pemikiran-pemikiran orang lain itu adalah prasyarat dari terbentuknya free society. Dan hati-hati dalam berekspresi, harus mikir 2 kali apakah pada saat kita berekspresi ini menyakiti atau mendiskriminasi sekelompok lain atau enggak. Sampai sini aku pengen banget denger opini teman-teman terkait dengan isu kebebasan berekspresi ini. Silakan teman-teman tulis aja di kolom komentar. Kalau penjelasan aku muter-muter mohon maaf. Kalau ada evaluasi dari video aku silakan komentar aja di bawah. Aku Catra Ardelia, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, wassalamualaikum.